Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Senang sekali saya kembali lagi di sini ketemu kamu. Dan saya akan membuatkan video buat teman-teman dengan tema-tema seputar hubungan dan percintaan dan juga mungkin semuanya, karir, kehidupan dan semuanya. Teman-teman sehat ya? Oke, senang banget karena malam ini suasananya sepi banget, suasananya asik ya pokoknya. Dan beberapa hari saya memang tidak membuatkan video teman-teman karena kebetulan saya dari luar kota ya, perjalanan luar kota. Dan kemarin saya sempat menempuh perjalanan yang cukup panjang ya. Meskipun malam ini saya mungkin agak sedikit capek ya, tapi nggak apa-apa. Saya kangen sama teman-teman juga untuk membuatkan video. Dan kali ini video kita atau mungkin tema kita kali ini adalah kita akan mengangkat satu tema dari usulan teman-teman juga ya. Usulan dari teman-teman, dan ketika itu memang bagus dan kayaknya kok asik buat dibahas, nggak ada salahnya pasti saya akan angkat, saya jadikan sebagai tema atau judul dalam satu video-video yang saya buatkan buat teman-teman. Kiriman tema ini usulan dari Namira Isnem ya, Namira Isnem. Namira Isnem, terima kasih. Dan nanti buat teman-teman yang kepengen juga memberikan usulan ide apa, tema apa yang pengen diangkat, silakan aja. Saya akan angkat dengan judul kondisi dia bersamanya setelah meninggalkanmu. Asik. Kondisi dia bersamanya setelah meninggalkanmu. Seperti apa? Pasti pengen tahu dong ya. Pengen tahu dan pasti ada rasa-rasa atau masih ada kepo-kepo gitu. Pengen tahu gimana perasaannya, gimana situasinya, kondisi dan sebagainya. Bukan untuk balas dendam atau apa, saya rasa bukan, tapi lebih kepada ada rasa penasaran karena mungkin masih ada sisa-sisa rasa sayang atau bahkan mungkin kecewa dan sebagainya. Seperti biasa saya akan ambil 10 kartu, kemudian saya bacakan buat teman-teman ya sambil kita shuffle. Dan ini all zodiak ya teman-teman, all zodiak buat semua zodiak tanpa kecuali. Dan saya senang nih kalau lagi reading tag voice, tag video seperti malam-malam kayak begini, berasa kayak syahdu rasanya. Paling tidak ini bisa dijadikan sebagai teman tidur kamu ya, di balik selimut kamu malam hari ini. Kalau kamu lagi dengerinnya malam pasti pas dan asik rasanya. Oke. Sambil kamu nanti ngantuk-ngantuk dengerin suara saya, dengerin video ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Setidaknya juga buat just have fun gitu ya, buat hiburan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini juga untuk healing, buat healing perasaan kamu, pikiran kamu, jiwa kamu yang mungkin sedang gelisah dan sebagainya. Ada King of Swords dan kemudian ada Page of Pentacles. Wah, ada Three of Swords. Ini sudah menunjukkan sekali bahwa situasi dan kondisi ini terjadi. Ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu, dan kemudian dia meninggalkanmu, dan sekarang kamu pengen tahu seperti apa sih kondisi dia yang sesungguhnya. Di kartu Three of Swords ya, ada hati yang tertusuk 3 pedang. Menunjukkan sekali bahwa di situ ada perselingkuhan, ada orang ketiga. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya, seperti apa sih situasi dan kondisinya. Dan teman-teman, perasaan-perasaan seperti itu pasti sering dialamin atau mungkin sekarang sedang kamu alami. Dan kamu pengen tahu situasi dia seperti apa. Karena yang namanya putus, selesainya sebuah hubungan itu memang tidak gampang untuk dilewatin. Pasti akan melewati fase-fase kesedihan, frustasi, fase-fase di mana kamu harus sangat kecewa, ya. Hampir semua orang pasti mengalami itu. Tapi nanti saya juga berharap nanti bisa memberikan semacam ya semangat buat kamu, penyemangat buat kamu, pencerahan buat kamu juga. Karena saya tahu bahwa ketika mengalami kondisi seperti ini, untuk bisa move on kadang-kadang butuh orang lain sebagai penyemangat, memberikan solusi, memberikan pencerahan dan sebagainya. Makanya buat teman-teman yang juga pengen private reading, silahkan aja bisa langsung menghubungi ke WA yang tertera, di mana kamu nanti bisa ketemu langsung dengan saya.
dan bisa ngobrol apa saja seperti yang sedang kamu penginkan, konsultasi apa saja. And of course, kita juga bakal bacakan dengan kartu tarot juga ya. Dan saya katakan kartu tarot di sini ada unsur healingnya juga ya, karena bagaimanapun ketika kita curhat dan nanti kalian bercerita tentang banyak hal yang menjadi energi-energi buruk yang kamu pendam selama ini, itu menjadi sebuah cara atau salah satu cara untuk releasing ya, melepaskan, mengobati ya. Oke, let's start. Kita akan mulai dari kartu pertama, teman-teman. Kondisi dia bersamanya setelah meninggalkan kamu itu seperti apa? Kondisi dia bersamanya setelah meninggalkanmu. Oke, sekali lagi ini adalah usulan ide dari Namira Isnem. Makasih ya. Teman-teman, kita lihat di sini ada kartu King of Swords. Saya melihat bahwa dia saat ini bisa dibilang kondisinya belum stabil. Secara psikis, secara kejiwaan dia belum stabil. Artinya koneksi atau connection, perasaan dia terhadap kamu itu masih ada. Dia belum bisa sepenuhnya move on. Meskipun sekarang dia masih sudah bersama dia, bukan berarti dia kemudian langsung bisa melupakan kamu begitu saja. Tidak sama sekali. Saat ini dia merasa semacam ketidaktenangan juga gitu loh. Jadi sesekali dia juga masih ingat kamu juga. Bahkan dia sering banget ingat kejadian-kejadian, kenangan-kenangan indah yang pernah kalian ciptakan bersama. Dia masih sering ingat itu, terutama ketika dia sendiri. Tapi saya melihat di sini ketika dia masih sedang bersama seseorang yang mungkin saat itu jadi orang ketiga di antara kalian, terus kemudian si dianya nih, pasangan kamu memilih dia, saat lagi bersama dia tuh juga ingat-ingat kamu juga kok, gitu loh. Jadi ingat kamu juga. Nah, di sini saya melihat di kartu ketiga seperti yang tadi saya katakan bahwa ini ada kejadian di mana kamu pernah ribut dalam hubungan kamu, tiba-tiba ada orang ketiga yang mana kamu mencurigainya sudah cukup lama. Ada semacam perubahan-perubahan di dalam dirinya gitu kan, yang mulai agak sedikit introvert, sudah mulai menyembunyikan sesuatu. HP-nya dia mungkin fokus banget pada HP dan kayaknya takut banget kalau HP-nya dipegang sama kamu gitu ya. Dan itu sudah tanda-tanda yang sudah kamu tangkap juga sebetulnya gitu. Nah, di sini di Page of Pentacles seperti biasa dia memang pada akhirnya memilih pasangan kamu ini pada akhirnya memilih dia ya, mempersembahkan hatinya, memberikan sesuatu kepadanya. Meskipun sebetulnya hubungan kamu ini sudah lebih dulu, tapi di sini ada pengkhianatan ya. Dan yang saya lihat sekarang ini kamu juga masih sangat terpukul, masih sangat kecewa, masih sangat sakit hati banget. Maka dari itu, dari dorongan semua perasaan itu, kamu pengen banget tahu gimana sih kondisi dia bersamanya, gitu kan, setelah meninggalkan kamu. Ya itu tadi, gambarannya adalah dia belum stabil secara emosional, secara psikis, secara kejiwaan, dia masih belum stabil. Dan pikiran-pikiran dia tentang kamu itu masih sangat kuat juga. Tidak jarang dia teringat masa-masa indah bersama kamu juga. Terus pertanyaan mungkin kamu pengen tanya, Mas Damar, kira-kira dia nyesel nggak gitu kan? Dia nyesel nggak ninggalin aku gitu kan? Di kartu keempat di sini saya melihat bahwa ada Five of Cups ya, Five of Cups. Ya. Dimana kartu Five of Cups susah banget ngomongnya habis minum manis soalnya. Apa hubungannya? Ya ngaruh. Jadi kalau saya habis minum manis tuh kadang-kadang buat ngomong jadi belibet ya. Kayak gitu. Di kartu Five of Cups ini kita lihat ada di sini dia di sini kan ini. Kalau Cups itu kan berhubungan sekali dengan perasaan emosional gitu ya teman-teman. Di sini ada 3 cups atau piala yang tergeletak ya, berserakan. Itu bertanda bahwa sebetulnya dia sudah ngerasa kayak nggak ada harapan apa-apa gitu loh. Terlebih perasaannya terhadap kamu itu sebetulnya dia
juga ngerasa kayak, ah udah deh gue tinggalin kamu aja deh, gue tinggalin dia aja deh, kayaknya nggak ada harapan lagi dan sebagainya. Dia ngerasa seperti itu sih. Terus ada semacam kekecewaan juga sih sebetulnya. Dia ngerasa kecewa sama kamu gitu ya, pernah ngerasa kecewa sama kamu. Oke. Terus saya melihatnya di sini adalah dia meninggalkan kamu karena dia berharap bahwa di antara keributan-keributan yang pernah kalian terjadi pada saat itu, dia ngerasa kayak hopeless gitu ya, kayak ngerasa putus asa, meskipun sebenarnya dia masih punya harapan-harapan gitu loh. Nah, saya melihatnya di sini dia menjalani kehidupan bersama dia itu beda ya, beda, nggak kayak pada saat sama kamu itu, nggak, beda. Maksudnya beda gimana? Beda. Jadi tidak se-enjoy dan tidak sebahagia bersama kamu. Itu yang saya lihat seperti itu. Artinya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia tuh sebetulnya masih kepikiran kamu dan perasaan terhadap kamu pun itu masih sangat kuat. Ya. Tapi persoalannya karena keributan-keributan yang kemudian terjadi pada saat itu, ada sesuatu yang membuat dia pada akhirnya berani memutuskan atau terpaksa memutuskan dan melangkah bersama dia, sosok orang baru tersebut, karena dia sebetulnya juga kayak bingung juga kan. Satu sisi dia udah ada hubungan sama kamu sekian lama, di satu sisi ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupannya yang juga menagih janjinya, gitu kan, karena pasangan kamu ini sudah berjanji sedemikian banyak hal gitu ya, sehingga dia ngerasa bahwa yaudah deh, gue sama dia aja gitu kan, terus kemudian ninggalin kamu. Tapi itu tadi perasaan dia, sebenarnya dia lebih banyak murung ya, lebih banyak semacam melakukan perenungan, agak murung juga. Kalau ditanya tadi, Mas Damar ada penyesalan nggak di dalam dirinya? Kalau boleh dengan jawaban yang ada di sini, energi yang saya rasakan di sini, jawabannya adalah ada ya. Dia merasa menyesal juga gitu loh, merasa menyesal. Itu tadi dari penyesalan itu otomatis kan kadang-kadang menimbulkan pemikiran-pemikiran, ingat masa-masa bersama kamu gitu loh. Terus ada kemungkinan gak sih dia balik lagi gitu kan. Nah itu dia yang sekarang sedang dia renungkan gitu loh. Sedang dia renungkan di kartu Nine of Swords. Dia sedang atau sering melakukan perenungan. Nah seringkali teman-teman begini, seringkali kamu itu justru kayak nggak sabar gitu kan, ngejar dia, tanya dia, pengen ketemu dia dan sebagainya, sementara dia sebenarnya sudah sama orang lain. Kalau boleh saya kasih saran buat teman-teman di posisi kamu seperti sekarang ini, meskipun mungkin kamu masih berharap dia kembali, saran saya adalah boleh kamu menghubungi dia, boleh kamu tuh memohon ke dia, boleh kamu tuh meminta sama dia, nggak apa-apa. Artinya nggak usah bohongin diri kamu sendiri, karena membohongi diri sendiri, menutupi perasaan kamu sendiri itu akan bikin tersiksa banget. Jadi nggak apa-apa, saran saya nggak ada masalah. Dan ini bukan sesuatu yang merendahkan diri kamu juga bukan gitu loh. Tapi dengan kamu mengatakan apa adanya, perasaan cinta kamu yang sesungguhnya, perasaan sayang kamu yang sesungguhnya, bahwa kamu ngerasa nggak bisa tanpa dia, ungkapin aja nggak apa-apa. Tapi catatan yang paling penting adalah ketika kamu ungkapin, barangkali misalnya kamu ada sesuatu yang salah dalam diri dan kehidupan kamu, yang ditekankan di situ aja, kamu ngakuin aja bahwa kamu salah, akui saja bahwa kamu pernah berbuat salah, dan kamu pengen memperbaiki dan sebagainya, kamu bilang tanpa dia tidak bisa dan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Tetapi catatan pentingnya adalah, kalau kamu sudah mengakui bahwa kamu salah, jangan ada embel-embel bahwa kamu tuh seolah-olah masih membela diri dan sebagainya. Karena apa? Itu justru bikin dia malah jadi ilfil lagi gitu loh. Yang semula mungkin ketika kamu udah WA dia, kamu udah menghubungi dia, cuman dibaca, cuman di-read aja, terus dia mungkin udah mulai kesentuh hatinya bahwa kamu ternyata nggak bisa sama dia dan sebagainya, kamu kangen, rindu dan sebagainya. Dia udah mulai kesentuh nih. Dia juga udah mulai kayak semacam kepengen ngerespon kamu juga, dan kepengen memenuhi apa yang sedang kamu minta selama ini. Tetapi itu bisa jadi tiba-tiba menjadi hilang lagi gara-gara dia ilfil dengan sesuatu yang kamu sampaikan di antara
apa yang sudah kamu sampaikan sebelumnya. Misalnya kamu masih membela diri, masih ngeles ini itulah dan sebagainya, atau bahkan kamu masih mempercayai omongan-omongan orang yang dulu pernah menghasut-hasut tentang dia dan sebagainya. Jadi saya pikir ini harus ya udah, kalau kamu ngakuin kesalahan atau salah, akuin aja tanpa harus membela diri lagi gitu. Karena dengan membela diri itu malah bikin ilfil biasanya. Ya saya tahu mungkin kamu pengen menjelaskan gitu kan, atau pengen memperkuat argumentasi kamu, alasan kamu dan sebagainya, tapi saya pikir nggak perlu. Karena banyak kejadian, banyak klien saya juga yang, ya saya belajar dari banyak pengalamannya, dari klien-klien saya, dari orang-orang di sekitar saya dan sebagainya. Nah jadi seperti itu. Saat ini dia sedang melakukan semacam perenungan. Jadi kalau misalnya teman-teman memang masih pengen dia balik lagi misalnya, ya kamu harus sampaikan dengan secara jujur gitu kan, tapi nggak usah ada embel-embel membela diri yang begini yang begitu dan sebagainya, itu nanti bikin ilfil. Tapi yang jelas sekali lagi sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu kondisi dia bersamanya. Kondisi dia bersamanya setelah meninggalkanmu itu seperti apa, kurang lebihnya tadi ya sudah saya bacakan. Nah selanjutnya bagaimana? Sekarang dia sedang kayak banyak menarik diri, bahkan mungkin di hubungan barunya dia tuh sebenarnya nggak terlalu enjoy banget gitu. Itu yang saya baca seperti itu, nggak terlalu enjoy. Nah artinya ketika dia nggak terlalu enjoy, berarti boleh dibilang masih ada peluang. Di kartu keempat ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada peluang buat kamu bisa kembali lagi sama dia. 3 piala tergeletak di sini menunjukkan bahwa ini sudah nggak ada harapan, ya udah hancur berantakan dan sebagainya. Tapi ternyata di piala yang kedua ini yang masih berdiri itu adalah simbol energi di mana harapan-harapan itu atau kesempatan itu sepertinya masih ada. Itu ya, jadi saya kasih bocorannya. Sekaligus biar kamu jadi semangat lagi. Gitu ya teman-teman nih. Harapan masih ada. Tapi sekarang dia sedang sangat merenungkan itu semua, berharap dia itu bisa mendapatkan sesuatu keajaiban, kekuatan dan pesan-pesan dari Tuhan yang kemudian dia akan lakukan secepat dan sebaik mungkin. Jadi sabar buat kamu. Tapi jangan lupa juga jangan terlalu banyak berharap, karena ini kan sifatnya masih unpredictable gitu ya. Jadi tidak bisa diduga, tidak bisa disangka. Tapi yang penting banget adalah kamu boleh berharap tapi jangan 100% berharap. Takutnya apa? Takutnya nanti kamu kecewa ketika ternyata harapan kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan, gitulah. Oke, di sini ada Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles bahwa ya dia sudah bersama dia, tetapi saya melihatnya dia masih kayak belum klik banget, belum tenang, belum setenang kamu belum sebahagia ketika bersama kamu, gitu. Bahkan banyak ingatan-ingatan yang bangkit dari pikiran dia. Banyak hal-hal yang kemudian muncul dari pemikiran-pemikiran dia. Artinya ini masuk ke dalam situasi perenungannya dia juga. Dia lebih banyak atau sedang melakukan perenungan, ya, melakukan dialog batin. Ada konflik-konflik internal di dalam dirinya. Biarkan saja dulu. Bila perlu kamu doain dia yang terbaik ya. Intinya kalau kamu masih pengen dia berharap dia balik lagi, kamu harus bisa buktikan bahwa kamu bisa berubah, bahwa kamu benar-benar sayang sama dia, bahwa kamu benar-benar cinta sama dia. Buktiin dengan catatan jangan kemudian membela diri terus ya, karena itu bikin ilfil. So di kartu ke-8 ada Two of Pentacles di sini, dimana kamu harus menyeimbangkan diri juga ya. Karena saya lihat di sana dia bersamanya itu dia sebenarnya juga sedang sangat menyeimbangkan rasa, pikiran, hatinya dan sebagainya. Karena apa? Karena memang dari gara-gara ini tadi, ya, dari gara-gara kartu ketiga ini membuat keadaan itu menjadi tidak senyaman yang dia harapkan, gitu, seperti itu. Maka saran saya kamu tetap harus tenang,
berdoa, dan tetap bersiap-siap untuk segala kemungkinan yang terjadi juga. Pada kartu ke-7 ya teman-teman, ini ada judgment pada kartu ke-7. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa kamu diminta untuk apa ya istilahnya, segeralah untuk menyelesaikan konflik batin kamu sendiri. Saya tahu bahwa kamu mungkin saat ini masih berharap dia balik lagi, berharap dia tuh jalan lagi sama kamu dan sebagainya. Tapi saran dan pesan di sini ada energi judgment, bahwa kamu tuh nggak usah bangkitin lagi perasaan-perasaan yang sudah ada atau yang sudah pernah pernah ada. Dan sorry minum dulu serak. Jadi intinya kamu nggak usah bangkitin perasaan-perasaan yang sudah ada, gitu kan. Dan sini kamu diminta untuk menyelesaikan. Artinya gini teman-teman, pesannya bahwa oke lah kamu masih punya harapan, oke, tapi jangan kemudian terus-terusan berharap ketika ternyata kemungkinan untuk kembali lagi sudah tidak mungkin, gitu kan. Tapi yang jelas di sini memang diminta kamu untuk melakukan semacam evaluasi diri, introspeksi diri. Karena memperbaiki diri itu akan jauh lebih baik daripada menyalahkan orang lain atau menyalahkan dia. Tapi yang jelas perasaan dia pun ada perasaan-perasaan yang sama bahwa dia tuh sebenarnya pengen memperbaiki diri juga. Tapi pesan ini bisa vice versa ya, pesan ini bisa vice versa, bisa buat kamu juga. Dan oh ya, catatan juga buat teman-teman bahwa ini bersifat general reading ya, jadi artinya tidak akan mungkin 100% resonate buat semua teman-teman di sini. Tapi kalau ternyata di all zodiac ini teman-teman ada beberapa atau kamu merasa cocok, ini energinya kamu banget misalnya, oh ini gue banget nih. Yaudah berarti memang itu energi buat kamu dan kita berada dalam satu frekuensi. Kalau misalnya nggak cocok ya berarti jadikan aja ini sebagai apa ya, pembelajaran dari orang lain yang bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran dan ada hikmahnya. Terus kemudian di sini ada Two of Pentacles, di mana kamu saat ini memang harus menyeimbangkan diri karena terjadi sebuah fluktuasi ketidakstabilan antara pikiran dan perasaan kamu. Termasuk dia juga sebetulnya, dia ngerasa tidak tenang, pikirannya tidak stabil dan sebagainya. Tapi sekali lagi di sini yang penting adalah kamu memperbaiki diri dan secepatnya harus selesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dia. Karena apa? Kalau kita belum menyelesaikan masa lalu kita dan kemudian kita melangkah lagi, itu kurang bagus. Jadi di-clearkan dulu, dibersihkan dulu supaya apa? Ada keikhlasan, ada kelegowoan ya. Ada kepasrahan yang diserahkan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kamu akan mendapatkan gantinya yang lebih baik lagi. Itu akan jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi evaluasi dan introspeksi diri di sini juga perlu. Kenapa perlu? Karena di situ adalah sebuah langkah di mana kamu akan memperbaiki diri, bertaubat dan sebagainya, dan kemudian menunjukkan kepada dia atau kepada semua orang bahwa kamu sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin kamu pernah salah, bahkan pernah melakukan kesalahan fatal. Tapi setidaknya sekarang kamu bisa buktikan, walaupun mungkin pembuktian itu tidak akan mempengaruhi keadaan sesuai dengan apa yang kamu pengenkan, it's okay ya. Karena apa? Meskipun ini tidak berpengaruh kepada siapapun atau seseorang, minimal ini berpengaruh pada hidup kamu sekarang dan yang akan datang, mulai sekarang dan seterusnya. Minimal seperti itu. Oke. Nah, dalam penyeimbangan rasa, penyembuhan diri, penyelesaian konflik batin kamu dan sebagainya, ini juga seperti yang sedang dia lakukan. Di Six of Pentacles sepertinya dia sedang menyeimbangkan diri dan lebih banyak berbuat baik untuk menebus dosa-dosanya dia. Dan ini juga bisa kamu lakukan teman-teman ya. Tidak hanya dia yang meninggalkan kamu, tapi sepertinya dia juga sedang melakukan apa ya, semacam perbaikan diri. Nah, di sini ada strength ya. Saya melihat sekarang dia sedang mencoba menguatkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang sekarang ini dia jalanin gitu. Sesulit apapun yang dihadapi, dia mencoba untuk menguatkan diri, dia mencoba untuk menstabilkan diri. Karena ternyata apa yang dijalanin sekarang ya oleh dia tidak seperti yang dia pengenkan sebelumnya. Tidak sebaik yang dia kira, tidak semulus yang dia bayangkan.
Oke, harapan saya begitu teman-teman mendengarkan hasil dari bacaan saya, tolong jangan malah kamu tuh seneng gitu ya, syukur gitu kan, jangan nyukurin kayak gitu, jangan, itu namanya kamu dendam. Artinya ini hanya sekedar bacaan yang mudah-mudahan bisa membuat kamu jadi tahu situasi dan kondisi dia, ya gitu teman-teman. Nah di sini saran di kartu Strange ini adalah kuatkan diri kamu masing-masing atau kuatkan diri kamu, dan dia juga sedang menguatkan diri. Untuk apa? Untuk bisa lebih menerima kenyataan hidup, menyadari bahwa ini memang harus terjadi. Karena kadang-kadang gini teman-teman, ada sepasang kekasih gitu kan, ada sepasang kekasih yang memang benar-benar sudah sangat saling mencintai, saling menyayangi, dan benar-benar saling menyayangi. Dibilang tulus-tulus gitu kan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perasaan sayang yang sebegitu hebat, perasaan cinta yang sangat luar biasa, kepedulian yang sangat luar biasa, perasaan-perasaan cinta yang sangat hebat dan luar biasa, tidak menutup kemungkinan itu bisa tiba-tiba berubah dengan adanya sesuatu yang mungkin menjadi semacam katakanlah begini, setiap orang itu kan punya syarat. Setiap orang punya ekspektasi, punya standar, ya, punya SOP masing-masing. Nah, bisa jadi mungkin ketika kamu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, menyalahi dari apa yang harusnya dia inginkan di jalur-jalurnya dia, tapi ternyata kamu tidak. Bisa jadi perasaan itu bukan hilang ya, bukan hilang. Bisa jadi kemudian merubah pikiran dia untuk tidak melanjutkan hubungan ini bersama kamu. Bisa jadi seperti itu. Bukan hilang perasaannya, bukan. Karena untuk menghilangkan perasaan cinta dan kasih sayang yang hebat itu tidaklah semudah membalikkan tangan. Tidak seperti itu. Dan jangan kemudian kamu berpikir bahwa ketika dia sekarang sama orang lain, bukan berarti itu adalah semata-mata kehendak dia, itu juga bukan. Gitu loh. Tapi cobalah nanti dikomunikasikan lagi. Harapan saya gini teman-teman, semoga ketika di video ini atau materi di video ini bisa memberikan semacam wacana, gambaran-gambaran bagi teman-teman terhadap apa yang sedang kamu alamin gitu kan. Artinya bisa jadi ini bisa menjadi sebuah penyemangat buat teman-teman. Setidaknya masih ada harapan. Tapi saya sarankan lagi jangan bergantung pada harapan itu 100%. Karena semuanya itu adalah unpredictable. Dan kemudian jangan sampai itu menghambat langkah kamu untuk ke masa depan nanti dan merengkuh kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Oke. Ya, saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Oh ya, kemarin sempat ada banyak yang bertanya bahwa apakah Mas Damar itu memberikan privat tarot gitu kan. Apakah Mas Damar ngajar privat tarot secara online? Saya jawab iya. Ada banyak teman-teman yang sudah private atau melakukan private tarot bersama saya, atau belajar tarot bersama saya secara online, secara pribadi. Itu sudah banyak ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berminat untuk belajar, silahkan aja. Saya membuka pelatihan secara online, dan nanti secara detail juga kita akan ajarkan dan kita bimbing sampai kamu bisa. Oke, dan buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke WA yang tertera. Kamu boleh bertanya apa saja tentang kehidupan kamu, masalah kamu, pasangan kamu, dan sebagainya. Oke, dan perlu saya sampaikan bahwa untuk konsultasi, bacaan reading dan sebagainya itu sifatnya adalah berbayar ya. Jadi teman-teman silahkan aja untuk tanya kepada admin saya, nanti akan dijelaskan teknisnya, biaya, dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, di sini ada semacam paket hemat yang bisa kamu ambil juga, menyesuaikan kondisi dan situasi kamu sendiri. Oke, jadi jangan khawatir. Kalau mau nanya-nanya dulu juga nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah sungkan. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa itu dulu teman-teman. Ini udah malam. Karena memang saya malam-malam gitu ya, lebih suka malam sih, suasananya tenang walaupun sesekali ada sepeda motor, kendaraan yang masih lewat juga. Oke, saya rasa itu dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa juga yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, yang ikhlas ya, dan yang pengen share silahkan aja, dan kamu boleh komentar untuk usulan ide apa, materi apa yang bisa diangkat untuk video-video selanjutnya. Oke, sehat-sehat selalu ya teman-teman, bahagia selalu, mudah-mudahan rezeki dimudahkan, kita dipanjangkan umurnya, umur barokah, berkah semuanya, rezeki berlimpah dan mudah. Oke? Jangan lupa tetap bahagia. Saya Damar Haji, sampai jumpa.